Dong, gitu. Hai para pencari keadilan, ketemu lagi bersama kami di Lentera Hukum bersama saya Buce dan Bang Dian di sini. Apa kabar Bang Dian? Baik, alhamdulillah. Sehat Bang ya? Tetap fokus. Oh tetap fokus ya Bang ya? Tetap menjalankan apa yang diamanatkan oleh pemerintah. Sudah masuk gelombang kedua nih. Ada teman-teman kita bilang bahwa COVID ini kayak hantu. Dibilang ada, ya ada. Dibilang tiada, ya ada. Jadi suasana kita tetap hadir di tengah-tengah pendengar kita, ya kan? Teruskan pikiran kita, positifkan pikiran kita, tetap jaga kesehatan. Dan kita punya olahraga. Oh ya, dan kita punya tanggung jawab untuk memberikan pencerahan Selalu. di Lentera Hukum. Selalu. Oke. Buat para pencari keadilan jangan lupa tekan like-nya, subscribe-nya dan beri komen. Kami akan membahas tentang hal yang sangat penting di hari-hari terakhir ini. Banyak sekali ya, ini pertanyaan saya Bang, bahwasannya saat kondisi ekonomi juga melengah, ya saya ingin ngajak Abang berdiskusi terkait dengan akibat dari sebuah perjanjian di dalam dunia leasing, ya, soal penagihan ini Bang. Ya, Mohon artinya- pencerahan dari Abang. Artinya banyak keluhan-keluhan Iya, Bang. Apa sih informasi yang seperti masyarakat kita Satu sisi ini saya ingin jelas pendapat Abang ini. Memang ini kan orang selalu bilang, loh ini kan perdata. Tetapi betul ini perdata. Ketika mereka melakukan eksekusi di tengah jalan, itu yang mau kita bahas hari ini, Bang. Ya kan? Siap. Jadi saya mohon pendapat Abang. Kira-kira apa yang harus dipertanyakan jika para debt collector atau ya para penagih ini di tengah jalan memberhentikan mobil barang ya. Ya. Jadi saya akan minta pendapat Abang lebih jelasnya. Baik para pencari keadilan, tetap stay di sini. Kami akan sampaikan bagaimana pendapat Bang Dian terkait dengan ini. Baik, ketemu lagi bersama kami, bersama saya Bang Buce dan Bang Dian. Bang, kira-kira gini Bang, ini kita masuk kepada contoh kasus lah ya. Kira-kira ketika leasing itu kan wajib memberitahu nih ya, ketika dia bersepakat di dalam memberikan fasilitas kepada si nasabah, calon nasabahnya dengan segala perangkat kontraknya. Tapi kita nggak tahu dalam perjalanannya terkait dengan sampai selesainya perjanjian ini. Bisa saja kalau terjadi kemacetan. Tapi saya ingin tahu pendapat Abang. Kan kalau kewajiban kita lah si nasabah yang membayar. Kan? Cuma kan yang saya bilang tadi di tengah jalan bisa saja terjadi kemacetan terkait cara-cara leasing Bang yang kadang-kadang di luar kontrol ya. Kontrol gitu loh Bang. Targetnya memaksa gitu. Kira-kira pendapat Abang ini apa nih Bang? Begini, kita luruskan dulu ya kan. Apa yang disampaikan, apa yang dipesankan oleh leasing ya, kepada pelanggan, kepada nasabah itu harus jelas dulu ya kan. Bagaimana syarat perjanjiannya seperti apa, identitas mobilnya seperti apa, itu barang lah seperti apa ya kan. Nah terus apabila masyarakat ini kan ketika mendapatkan barang kan dia lupa ya kan, dengan persyaratan ini, persyaratan itu, apa segala macam. Penting tahu tantangan aja. Penting tanda tangan setiap bulan bayar. Tapi ketika setiap bulanannya itu ada yang tertunda, turunlah buang kolektor ini kan. Penagih lah ya. Penagih. Nah, karena penagih ini ditarget oleh perusahaan juga kan, lu harus tarik ini, lu harus tarik ini. Nah, mereka lah jaga-jagalah di jalan ya kan. Apa istilahnya sekarang Bang? Sorry Bang, matalang. Matalang. Iya kan, matalang. nah, matalang itulah yang berfungsi ya kan. Nah, karena masyarakat ini tidak tahu, pelanggan ini tidak mengerti, pelanggan ini tidak paham, maka pun kadang-kadang itu penagih itu secara paksa dia. Saenai dewi lah Bang. Oh, saenai dewi, ayo
Tarik. Kalau perlu pakai tangan ya kan, tangan besi ya kan. Nah, kalau berdasarkan itu masyarakat jangan takut gitu. Ada kekerasan, ada perbuatan pidana. Nah, Ya. kalau kolektor tadi, penagih tadi, kita tanyain ya kan, baik-baik, diskusi baik-baik, tanyakan baik-baik. Kalau mau menarik, mana suratnya? Harus dilengkapi Ya, dengan perangkap lah ya bang. mana suratnya? Yang pertama harus ada surat kuasa. Surat kuasa, Yang kedua harus ada identitas. identitas ya, Yang ketiga harus ada surat fidusia. akte fidusia. Yang keempat harus ada penetapan dari pengadilan. Nah kalau itu lengkap, monggo. Tapi jangan di tengah jalan bang. Jangan di tengah jalan. Soalnya ada malu. perka polisi juga bang. Iya kan? Ada perka polisi kan. Nggak boleh. Datanglah baik-baik ke rumah. Ke rumah, dieksekusi di rumah. Dieksekusi di rumah. Bukan di tengah jalan ya. Karena di tengah jalan ada pemaksaan, ada perbuatan pidana. Monggo laporkan. Itu sudah memenuhi unsur untuk bisa dilaporkan bang. Jelas. Kadang-kadang kolektor itu pun mensiasati bikin surat penyerahan. Itu tidak benar. Di dalam perjanjian itu bang ya. Iya. Bukan di dalam perjanjian, terpisah. Oh. Terpisah, si pelanggan, si nasabah itu disuruh bikin surat penyerahan. Pengetahuan. Makanya perlu diteliti itu dalam perjanjian yang Itu tertangani memang bang ya. kalau secara formal tidak ada pemaksaan. Iya. Tapi kalau secara material Materialnya pasti terpenuhi. ada, itu. Iya. Kalau pidana itu tidak mengejar di formal dia, tapi di material saksi. Nah beda dengan perdata. Perdata itu formal yang dikejar. Kemudian ini bang, apakah benar di pendapatnya ini? Leasing pun begitu terjadi one prestasi ya terhadap ini bang ya. Harusnya mensomasi dulu bang. Ada peringatan ya. SOP-nya kan seperti Iya. itu. Tidak serta merta. Pendekatan secara persuasi, Iya. akan datangin ke rumah, ini ada masalah apa, apalagi zaman COVID sekarang, Betul betul. Ini ya kan, itu harus sangat toleransi di sini. ya. Harus ya tidak serta merta main eksekusi Iya. main ini. Jangan. Dan ini jadi saya ingin nyampaikan ini bang. Tadi kita sepakat dulu bang. Pertama harus ada surat kuasa. Kuasa. Tidak serta merta di tengah jalan langsung dieksekusi. Jangan. Wajib mempertanyakan itu bang ya. Oh. Surat kuasa, identitas dia sebagai kan? penagih, ya kan? Surat penetapan fidusia, akte fidusia. Dan penetapan pengadilan. dari pengadilan. Selama itu tidak terpenuhi, masih bisa dilakukan apa namanya? Bukan perdebatan lah, berargumentasi lah bang ya. Argumentasi. Oke, Ya. jadi saya pikir gini bang, apa namanya ini semacam pencerahan kepada masyarakat ya terkait dengan apa yang Jangan terjadi hari takut, ini. ya kan. Kalau ada yang penagih menunggu di jalan 4 tadi harus terjadi. Harus perlu disampaikan. Ya. Baik para pencari keadilan, menarik penjelasan Bang Dian. Kita akan teruskan di sesi yang berikutnya. Baik para pencari keadilan, masih di Lentera Hukum dan ini merupakan sesi terakhir. Bang Dian, Solusi ya, solusi Bang. Saya mau tanya solusi. Apa pendapat akhir Abang ya terkait dengan ya maraknya, bukan marak sih sebenarnya, ketika orang sudah bermasalah dan ingin menarik di tengah jalan. Apa yang perlu dilihat oleh para nasabah sebenarnya di awal? Di awal ya. Kalau kita meneliti ya, di awal dari transaksi Perjanjian. baik pihak leasing, baik pihak perbankan, itu biasanya menyodorkan perjanjian yang baku. Perjanjian baku. Perjanjian baku itu yang dibikin tersendiri oleh pihak leasing ataupun perbankan, pokoknya pembiayaan lah, ya kan? Nah sekarang kan berkembang, leasing pun bisa, perbankan pun bisa jadi leasing, ya kan? Nah itu harus diperbarui dulu. Kenapa harus diperbarui? Supaya tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Di dalam Pasal 13 UU Perdata. Di sana kan salah satu syarat akan mengasaratkan bahwa ada kausa yang halal. Apabila di dalam perjanjian itu ada kausa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal. Nah, itu harus diberikan kesempatan kepada pelanggan, ya kan, kepada nasabah, kepada yang menjadi pihak dalam perjanjian. Jadi gini Bang, artinya begitu disodorkan dokumen lah ya, Ya. itu perlu si
si nasabah mempelajari. Mempelajari ya dikasih sejam 2 jam atau 1 hari. 1 hari ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan saya berikut gini Bang. Kadang-kadang sudah terjadi misalnya sengketa atau dispute ya. Sengketa muncul. Nasabah itu suka dilemahkan Bang dengan salah satu pasal yang mengatakan jika terjadi sengketa maka Akan diselesaikan, akan didaftarkan di bagian kepaniteraan Jakarta Pusat. biasa Jakarta lah ya, Biasa. tempat kedudukan daripada PT leasing ini di mana Itu gitu. kan, nah itu bagus tuh masukan untuk anak-anak cabang di daerah kan. Ini harus diperbaharui. Di mana dia Nah, di mana bertinggal lah. dia tanda tangan kontrak, Di situ tanda lah. tangan perjanjian, disitulah ngambil Di pengadilan terdekatnya ya. domisi hukumnya. Nah, kenapa? Karena apabila ada nasabah yang pengen menyelesaikan lewat pengadilan, maka nasabah itu akan mudah ya untuk mendapatkan Keadilan, tidak harus postingnya ke Jakarta ya. Kalau Itu menjadi sudah di persoalan ya. Jakarta itu kan 100 juta, 200 juta perkara memang bernilai bagi nasabah ya kan. Akan tetapi ketika ada persoalan ke pusat tidak ada artinya duit 200 juta. Jadi kalau biar orang Banjar nih Bang ya, Iti-iti itihi lah dulu itu perjanjian kira-kira gitu Bang ya. supaya jangan sampai ya kan kita mengantisipasi sih masalahnya ya kan, masyarakat harus cermat supaya masyarakat mendapatkan keadilan. Oke, terakhir nih Bang. Ya. Pertama tadi yang perlu dipahami adalah satu, pastikan dulu surat kuasa, Ya, identitas, kemudian akte fidusia dan penetapan pengadilan. Baik, terima kasih untuk Bang Dian pencerahannya bagi kita sore ini. Dan terus saksikan kami di Lentera Hukum. Salam buat kalian dengan salam hormat kami, salam keadilan.